Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bilutfihi tankatibu syadaidah wa bitawakkuli alaihi yandafi'u kaidu kulli kaidin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa as'aluhu al-mazidah min fadlihi wa karamihi. Fa bi fadlihi wa lutfihi tatawassalu an-ni'am wa jami'ul awaidi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, lahu fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad Abdullah khiyarun min khiyarin karimul rusuli sailul amajidi. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga tidak dapat terhitung dengan perkiraan yang ada di dunia ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada pemuda padang pasir yang gagah berani menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di era perkembangan teknologi komunikasi yang sangat besar seperti sekarang ini, komunikasi di media sosial menghadirkan kemudahan yang luar biasa istimewa. Karena hanya dengan modal smartphone dan kuota, kita bisa menjelajahi seisi dunia. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga dan saudara di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dapat kita ketahui dengan seketika. Bahkan di zaman yang serba canggih, lembaga dakwah kian menjamur, tidak hanya di panggung dan podium, akan tetapi telah memakai jasa media sosial sebagai lembaga dakwah masa kini. Menurut riset dari platform manajemen sosial Otsus dan agensi marketing, media sosial bertajuk Digital Report 2020 menyatakan 64% penduduk bangsa Indonesia dengan jumlah populasi mencapai 175,4 juta jiwa telah terkoneksi dengan internet. Itu artinya sudah lebih dari setengah penduduk bangsa Indonesia semuanya menggunakan media sosial dan sudah menjadi kebutuhan setiap harinya. Sosial media kini telah dipakai oleh setiap kalangan, bukan hanya kalangan pelajar saja, akan tetapi anak TK bahkan lansia pun rajin selfie di beranda. Alhasil segala kegiatan merambat dengan cepat, dengan sangat mudah. Tukang beca kini dipanggil dengan WA, tukang cendol kini dipanggil dengan video call, bahkan beli agar-agar pun pesannya lewat messenger. Ini merupakan dampak dari perkembangan zaman yang tidak dapat terelakkan. Namun sayang, sungguh sayang, penggunaan media sosial tanpa didasari dengan filterisasi yang kuat menimbulkan peralihan fungsi media sosial sebagai media komunikasi dan informasi menjadi media untuk menunjukkan eksistensi. Mulai dari apa yang dimakan, apa yang dipikirkan, hingga perasaan pribadi pun ditampilkan di media sosial. Walaupun akun kita bersifat pribadi, tapi apa yang ditampilkan oleh kita bisa menjadi konsumsi publik. Namun sayang, sungguh sayang, tanpa disadari
tertanam dalam diri, terselubung dalam relung hati. Sikap pria seolah ingin dipuji, seolah hidup kita lebih bahagia dan lebih keren daripada yang lainnya. Bukan lagi sering, tapi posting something yang tidak penting hanya untuk mendapatkan status sosial. Media sosial juga membuat para penggunanya lupa waktu karena sedang asik berselancar dari satu medsos ke medsos yang lainnya. Mulai dari kecanduan chattingan, update status, game online, itu semua merupakan cerminan dari lunturnya nilai-nilai moral agama dan bangsa. Karena para pengguna media sosial tidak lagi berpegang teguh kepada nilai-nilai agama sebagai etika menggunakan media sosial. Maka sebagai jawabannya, etika berkomunikasi di media sosial adalah tema syariah Quran kami yang insya Allah akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya apapun yang kita lakukan, khususnya di media sosial, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Oleh sebab itu, maka berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin yang kami hormati, ketika kita menggunakan media sosial, berarti kita telah membuka pintu hisab yang baru di akhirat.
Kita akan mempertanggungjawabkan atas semua yang kita posting. Sebagai muslim yang beretika, tentunya kita harus berhati-hati dan teliti dalam menyampaikan suatu berita. Dan marilah kita saling berusaha untuk menghargai komentar orang lain dan tidak mengedepankan diri kita sendiri. Dan dalam berkomunikasi di waktu-waktu tertentu, kita harus ingat firman Allah dalam surah Al-Zalzalah yang berbunyi, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. ayat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa Allah akan menghisap seluruh perbuatan kita di dunia ini. Setiap kalimat, foto atau video yang diunggah atau ditontonkan oleh kita akan kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak, sekecil dan sebesar apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. Ya Shadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang yang fasik kepadamu, maka bertabayyunlah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah. Maksudnya adalah mengandung instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Zabir bin Kilab, Al-Qabah bin Nazilah dan Ummu Salamah berkenaan dengan suatu berita yang disampaikan oleh Al-Warid bin Hulbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hampir saja terprovokasi dengan melakukan suatu tindakan destruksi, maka turunlah teguran dari Allah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang yang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayyun. Tabayyun menurut Imam Ali As-Sabuni adalah menyelidiki, memilah atau mengoreksi kebenaran terhadap suatu berita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ayat ini bahwasanya Allah tidak melarang kita untuk berkomunikasi di media sosial, asalkan semua itu kita lakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah dan etika yang sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini penting kita lakukan agar tidak menimbulkan berbagai yang baru dan persoalan baru di tengah-tengah umat.
Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dengan berakhirnya penjelasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat tadi, maka demikianlah syarahan yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada rumput di ladang, tempat kijang menari-nari. Kalau izin Allah kami menang, tentu Pak Camat bersenang hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin rahimakumullah. Berikut kita